Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu, Pekan Biasa ke-34, 23 November 2022. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 12-19. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberikan kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Fransiskus Evata Gilion dari Paroki Santo Pius X Gisting, Lampung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus tidak mudah. Tantangan selalu ada di depan mata kita. Tantangan itu tidak hanya yang berupa larangan atau sikap-sikap permusuhan karena kita mengikuti Yesus. Tantangan dan rintangan dapat berasal dari orang-orang sekitar kita sendiri. Mereka tidak suka dengan cara hidup kita yang selaras dengan ajaran dan kehendak Yesus. Ketika mencoba jujur dan lurus dalam suatu urusan, kadang kita malah menghadapi kesulitan. Tantangan, rintangan, dan kesulitan yang kita hadapi sebagai pengikut Yesus tidak seharusnya membuat kita patah semangat. Atau kalau tantangan itu mengancam hidup kita, tidak seharusnya membuat kita takut. Yesus telah berjanji untuk menyertai kita. Kita tidak sendirian. Ia ada di samping kita. Ia meneguhkan kita untuk bertahan dalam iman kita, dalam cara hidup kita yang penuh kasih dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup kita. Jadi, masihkah kita merasa takut, diejek, dan dicemoohkan karena berlaku adil, penuh cinta kasih, dan kepedulian dalam hidup kita? Inilah bentuk kesaksian sebagai pengikut Yesus pada masa kini. Kita menjadi contoh dan teladan dalam membangun hidup bersama. Kehidupan yang lebih baik bukan hanya bagi kita sekarang ini,
tetapi berkelanjutan terus bagi generasi sesudah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama menampilkan kesaksian hidup pada masa kini sebagai murid-murid Yesus melalui cara hidup kita masing-masing. Tuhan di pihak kita, dan mari kita maju bersama. Ya Yesus yang Maha Baik, jadikanlah kami saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Kuatkanlah kami bila kami merasa lemah, dan bantulah bila keputusasaan datang menyerang kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.